Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu bersama saya. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat, panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kali ini saya ingin berbagi informasi yaitu terkait rapor pendidikan Indonesia. Rapor pendidikan di satuan pendidikan sekarang sedang diburu ya oleh satuan pendidikan, ingin melihat hasilnya seperti apa setelah kemarin kita tahun 2021 mengikuti asesmen nasional. Pasca kegiatan asesmen nasional, maka keluarlah rapor pendidikan yang tentunya ini adalah akan menilai, memotret seluruh kegiatan dan akan memberikan laporan-laporan terkait dengan penilaian yang ada di satuan pendidikan masing-masing, mulai dari siswanya, kemudian gurunya dan kepala sekolah. Baik Bapak Ibu, kita lanjut bahwa rapor pendidikan Indonesia ini adalah transparansi data rapor pendidikan kepada publik, merupakan upaya untuk mengajak masyarakat ikut melihat, mengawal dan berinovasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Makanya di judul tadi saya sampaikan rapor pendidikan ini apa dan untuk siapa ya. Nah, ini adalah bahwa rapor pendidikan ini bisa diakses, bisa dilihat ya oleh publik, oleh masyarakat luas, sehingga dapat juga untuk memberikan masukan, mengawal, kemudian memberikan hal-hal yang positif ya terkait dengan rapor pendidikan satuan pendidikan yang ada di lingkungannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Bagaimana sekarang cara mengakses rapor pendidikan? Yaitu untuk sekolah dan dinas pendidikan, aktifasi akun pembelajaran di belajar.id. Kemudian untuk masyarakat, akses dan pelajari hasil AN, asesmen nasional tingkat nasional dan daerah, itu di laman Kemendikbud ya, di raporpendidikan.kemendikbud.go.id. Kemudian manfaatkan rapor pendidikan untuk melakukan perencanaan berbasis data dan perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Ini cara mengakses rapor pendidikan baik bagi sekolah, dinas pendidikan maupun masyarakat. Lalu apa isinya? Nah, isinya rapor pendidikan ini yang pertama yaitu tentu berisi tentang indikator-indikator yang merefleksikan 8 standar nasional pendidikan dan mencakup area yang berkaitan dengan input, proses, dan output pembelajaran. Ya, ada 5. Pertama, mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik, mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik, pemerataan pendidikan yang bermutu, kompetensi dan kinerja guru dan tenaga kependidikan, mutu dan relevansi pembelajaran, pengelolaan satuan pendidikan yang berpartisipatif, transparan dan akuntabel. Nah, itu isinya. Apa itu rapor pendidikan Indonesia? Nah, perlu saya jelaskan Bapak Ibu bahwa rapor pendidikan Indonesia diluncurkan untuk membantu satuan pendidikan dan dinas pendidikan mempelajari kondisi masing-masing dan melakukan perbaikan. Platform ini menyajikan hasil asesmen nasional dan data lain mengenai capaian hasil belajar satuan pendidikan ke dalam suatu tampilan terintegrasi. Lalu tujuan rapor pendidikan ini untuk apa? Nah, mengapa perlu ada rapor pendidikan? Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mencari akar permasalahan. Kemudian yang kedua refleksi, yang ketiga didiskusikan secara konstruktif dan terbuka dengan berbagai pemangku kepentingan. Ya. Dan ingat bahwa rapor pendidikan ini bukan untuk menghukum dan mencari siapa yang salah, bukan mencari itu. Kemudian yang kedua, memeringkatkan ya, satuan dan daerah
bukan untuk itu, bukan untuk mencari peringkat, ya, bukan mencari peringkat mana satuan pendidikan yang baik, mana satuan pendidikan yang jelek, atau mana yang peringkat pertama, yang kedua, tidak, ya. Jadi bukan untuk mencari peringkat satuan atau daerah. Yang ketiga, bukan juga untuk membandingkan pencapaian, tidak, ya. Jadi tujuannya hanya ada 3, mencari permasalahan di mana, kemudian dicarikan solusinya, refleksi, kemudian didiskusikan secara konstruktif, gitu ya. Itu. Ini untuk tujuan. Lalu perbedaannya. Nah, ini perbedaan evaluasi pendidikan dahulu dan sekarang. Dahulu berbagai sumber dan melakukan pengisian borang berkali-kali. Jadi agak beda dengannya. Kalau yang sekarang bagaimana? Hanya dengan mengisi instrumen asesmen nasional dan Dapodik, serta tidak ada pengisian borang-borang tambahan lagi. Nah, itu. Perbedaan yang kedua apa? Hasil evaluasi yang beragam kalau dahulu, ya. Kalau yang sekarang bagaimana? Evaluasi hanya 1. Itu hanya 1 kali evaluasi, semua bisa dinilai, gitu. Yang perbedaan yang ketiga apa? Mengukur beragam hal. Kalau dahulu, kalau sekarang apa? Mengukur hal yang kunci, mutu dan pemerataan hasil belajar. Insya Allah Bapak Ibu, dengan kerja keras kita, dengan kebersamaan kita menjalin harmonisasi, insya Allah tujuan mulia dari pendidikan Indonesia ini akan terwujud manakala kita kompak bersama-sama, bahu-membahu, membangun kebersamaan, membangun keharmonisan. Insya Allah pendidikan kita akan lebih baik dan lebih maju. Itu saja, terima kasih, semoga bermanfaat informasi awal terkait dengan rapor pendidikan. Silahkan, hanya saya mendengar berita, mendengar informasi bahwa sayangnya, ya, rapor pendidikan ini ada yang bisa dibuka, ada yang tidak. Nah, itu mungkin kesalahan teknis saja. Insya Allah pada akhirnya semua satuan pendidikan bisa untuk membuka rapornya masing-masing. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.